Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, pada pertemuan ini Pak Sotik akan mengajak kalian untuk belajar tentang kelainan dan cara merawat indera pendengaran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagian-bagian telinga serta fungsi dari bagian-bagian tersebut. Nah, maka pertemuan ini kita lanjutkan dengan cara merawat bagian-bagian telinga. Nah, ini masih IPA tema 1 untuk kelas 4. Yang pertama, kita akan mengingat kembali bagian-bagian telinga. Kemarin kita sudah belajar bahwa secara umum telinga terbagi menjadi 3 bagian, yakni telinga luar, kemudian telinga tengah, ini bagian-bagiannya, dan telinga bagian dalam dengan masing-masing bagian. Kemarin kita juga sudah membahas proses terjadinya proses mendengar pada manusia, yakni dimulai dari daun telinga, kemudian disalurkan ke liang telinga, diterima oleh gendang telinga, dan diperkuat getarannya oleh tulang pendengaran, dirubah menjadi sinyal impuls oleh koklea atau rumah siput, dan diteruskan menuju otak oleh saraf pendengaran. Baik, kita masuk dalam inti materi pada pertemuan ini, yakni tentang gangguan pendengaran. Apakah ada efek terhadap gangguan pendengaran dalam kehidupan kita? Tentu saja ada. Kenapa? Karena telinga merupakan alat pendengaran, indera pendengaran kita, sehingga ketika terjadi gangguan maka kita akan sulit mendengar atau memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua, telinga merupakan alat keseimbangan. Maka ketika terjadi gangguan pada telinga, sistem keseimbangan kita akan terganggu dan akibatnya akan ada ketidaknyamanan ya dalam kehidupan kita. Seperti apa gangguan telinga dan bagaimana cara merawat telinga yang baik? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama adalah gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ada beberapa macam. Gambar di samping menunjukkan gangguan pendengaran berupa otitis media atau congek. Ini adalah infeksi yang terjadi pada telinga bagian tengah. Kalian bisa lihat di sini, ketika terjadi infeksi maka salah satu efeknya adalah gendang telinga menjadi membengkak, sehingga kita menjadi tidak nyaman dengan kondisi telinga kita dan kondisi pendengaran kita ya, menjadi terganggu. Kita menjadi kurang sensitif dalam mendengar bunyi. Ya, kenapa? Karena getaran tidak bisa diterima oleh gendang telinga dengan baik. Kondisi yang kedua adalah otosklerosis. Nah, kamu bisa lihat gambar tersebut, ada perbedaan antara gambar yang pertama dan kedua. Ini terjadi pada tulang pendengaran. Otosklerosis, tulang pendengaran tidak dapat mengantarkan bunyi karena terjadi kelainan pertumbuhan tulang pendengaran. Di sini ada radang ya, kalau digambarkan di sini ada radang pada tulang pendengaran. Nah, yang atas ini kondisi yang tidak normal, yang bawah adalah kondisi tulang pendengaran yang normal, dan tentunya akan mengganggu sistem pendengaran kita. Yang ketiga adalah perikondritis. Ini merupakan kelainan bentuk telinga akibat infeksi di tulang rawan atau kartilago bagian telinga luar. Nah, jadi daun telinga kita ini membungkus tulang rawan. Tulang rawan itu tulang yang lunak ya. Maka ketika kita gerak-gerakkan daun telinga kita, dia mudah bergerak meskipun di dalamnya ada tulang ya. Nah, ketika ada kelainan atau infeksi pada tulang rawan tersebut, maka bentuk telinga kita menjadi berbeda, dan ini juga berpengaruh pada penerimaan bunyi dari sumber bunyi yang ada di luar. Nah, selanjutnya adalah kolesteatoma, yakni pertumbuhan semacam kista yang ada pada telinga bagian tengah. Nah, bisa kamu simak gambar di samping. Ini ada telinga yang sehat, jadi di rongga telinga bagian tengah itu tidak ada penyumbatan. Nah, sedangkan yang terjadi kolesteatoma di sini ada semacam kista yang menyumbat saluran telinga pada bagian tengah. Ya. Ini tentunya mengurangi sensitivitas kita dalam mendengar bunyi. Berikutnya adalah tuli. Tuli ini berkurangnya kemampuan mendengar. Penyebabnya banyak. Bisa tersumbat saluran telinga kita, kemudian ada kerusakan gendang telinga, kerusakan saraf pendengaran, atau penurunan kemampuan telinga untuk mendengar pada lansia, ya, pada lanjut usia. Kemudian tinnitus. Nah, tinnitus itu sensasi telinga
berdenging yang bisa berlangsung dalam waktu yang sangat lama atau waktu yang singkat. Jadi kita seperti mendengar bunyi nging dalam jangka waktu tertentu, kadang timbul, kadang tidak. Dan ini menyebabkan perasaan menjadi kurang nyaman. Ya. Mungkin kalian pernah mengalaminya. Nah, yang terakhir untuk materi ini tentunya adalah vertigo. Vertigo yakni kondisi berputar-putar pada manusia, terutama ketika menunduk atau tertidur, ya, berbaring. Vertigo terbagi menjadi dua, yakni vertigo perifer dan sentral. Vertigo perifer disebabkan adanya gangguan pada telinga bagian dalam. Jadi ada gangguan pada telinga dalam manusia. Dan yang kedua adalah vertigo sentral. Kalau ini disebabkan adanya gangguan pada otak atau sistem saraf pusat. Nah, yang merupakan efek dari gangguan indera pendengaran adalah vertigo perifer. Kalau kalian mengalami ini, sebaiknya segera berkonsultasi pada dokter, ya, atau tenaga medis. Sekarang kita akan belajar cara merawat telinga dengan baik dan benar. Tujuannya adalah agar telinga kita terhindar dari gangguan-gangguan yang telah kita pelajari, yang telah kita bahas di depan tadi. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan 6 cara merawat telinga dengan baik. Beberapa di antaranya bisa kita lakukan sendiri, namun beberapa harus kita mintakan bantuan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah dengan menghindari bunyi yang sangat keras. Ketika kita mendengar bunyi yang sangat keras, maka sebaiknya kita segera menutup kedua daun telinga kita dengan telapak tangan maupun dengan alat yang lain. Tujuannya adalah agar gendang telinga maupun tulang pendengaran tidak terganggu, tidak rusak akibat bunyi yang sangat keras tersebut. Cara yang kedua adalah tidak menggunakan headset, headphone maupun earphone dalam durasi waktu yang lama dan terlalu sering. Kondisi ini, ya, menggunakan headset atau headphone dalam waktu yang lama, kemudian volume yang besar akan dapat merusak gendang telinga. Yang ketiga adalah dengan membersihkan bagian luar, telinga bagian luar dengan handuk basah, dengan kain basah atau dengan baby oil. Ini bisa kita lakukan sendiri ataupun dengan meminta bantuan pada orang tua kita. Yang keempat, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga dan tidak membersihkan liang telinga dengan cotton buds. Nah, membersihkan telinga dengan cotton buds ini justru akan mendorong kotoran telinga menjadi jauh ke dalam, lebih masuk ke dalam. Kemudian memutar-mutar cotton buds itu kadang membuat radang pada liang telinga. Maka ini tidak dianjurkan. Yang kelima adalah membersihkan telinga dengan obat tetes. Nah, ketika kita merasa telinga kita kotor, maka sebaiknya kita bersihkan dengan obat tetes yang sudah direkomendasikan oleh apoteker. Ini kita bisa mintakan bantuan pada orang tua kita untuk memberikan ataupun meneteskan tetes telinga tersebut ke telinga kita. Dan yang terakhir adalah rutin memeriksakan kondisi telinga ke dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan, ya, dokter spesialis. Nah, ini bisa kita lakukan ketika kita mengalami keluhan terhadap indera pendengaran maupun sebagai rutinitas saja, jadwal rutin pemeriksaan telinga ke dokter. Nah, di dokter nanti telinga kita akan dibersihkan dengan alat dan tentunya itu akan lebih nyaman, ya, terhadap kebersihan telinga kita. Nah, anak-anakku, itulah yang bisa Pak Guru sampaikan untuk hari ini, untuk pertemuan ini. Kemudian tambahan saja, nah, indera pendengaran atau telinga kita ini merupakan organ yang mampu membersihkan dirinya sendiri, ya, sehingga di telinga itu ada cairan yang berwarna kuning dan kental yang tugasnya adalah untuk menghambat kotoran maupun hewan-hewan kecil yang akan masuk ke telinga. Maka ketika ada kotoran atau hewan kecil yang masuk ke telinga, hewan-hewan tersebut, kotoran tersebut akan diselubungi oleh cairan yang berwarna kekuningan tadi, yang disebut dengan serumen. Nah, serumen ini akan mengering dan mengeras sehingga membentuk curak, ya, kotoran telinga yang jika terlalu banyak akan mengganggu fungsi pendengaran kita. Oleh karena itu, kita harus rutin menjaga kebersihan dan kesehatan telinga kita agar tidak terjadi gangguan pendengaran. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai habis. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar.
Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.